Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review saham Gudang Garam ya. Saham Gudang Garam ini merupakan saham rokok ya. Dulu salah satu saham yang favorit ya, fundamentalnya juga bagus, terus pertumbuhan sahamnya juga keren ya. Namun akhir-akhir ini sudah mungkin beberapa dekade ini ya, saham Gudang Garam terlihat turun terus ya. Jadi kalau kita lihat selama 5 tahun ini trennya turun ya teman-teman. Dari harga tertinggi 94.400 ya, hampir 100.000 di tahun 2019. Ini ternyata turun di sekarang itu udah 25.000 ya. Bagaimana prospek kedepannya ya saham Gudang Garam ini ya. Nanti kita bahas saham Gudang Garam ini kira-kira masih prospek apa enggak. Secara PER ini sudah 24 kali, PBV-nya 0,88. Secara PBV masih menarik ya, ini masih di bawah 1 ya. Jadi masih harganya masih under value ya. Tapi apakah nanti tren kedepannya bagus, kita lihat ya. Untuk saham Gudang Garam hari ini diperdagangkan sempat naik di 26.825 ya. Tapi kemudian turun terus sampai sekarang di 25.800. Secara mingguan juga turun ya dari 26.950. Kemudian secara bulanan ya memang ini saham Gudang Garam ini habis naik tinggi ya teman-teman. Dari 17.000 ke 25.000 ya. Bayangkan nih 8.000 poin dibagi 17 itu sekitar berapa itu? Coba kita cek naiknya. 8.000 dibagi 17.000, 47% ya teman-teman. Ini kenaikan yang sangat-sangat bagus ya. Nah ini jadi memang dia dari 16.000 malahan, jadi hampir 50% ya naiknya. Dan secara 6 bulanan dia sudah naik dari 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu itu 25.000, sekarang sudah di atasnya sedikit. Kalau setahun masih turun dari harga 30 ribuan, 3 tahun juga turun, 5 tahun juga turun. Nah secara case statistik ya kita lihat memang labanya turun ya teman-teman. Laba turun ya, 2019 ini IPS-nya itu 5.655, kemudian dari 2020 3.900 turun, 2021 turun juga, 2022 turun. Terus kita lihat dividennya ada 8,7% dividennya. Coba kita lihat secara dividen itu dari 2018 selalu membagikan dividen ya. Ini 2018, 2019, 2020 kosong, 2021 bagikan dividen, 2022 bagikan dividen. Dividennya sekitar ini kalau 250 dibagi 25 ya, mungkin nggak nyampe 10% ya, mungkin 8% ya yang terakhir. Nah ini bisnis rokok Gudang Garam ini kan prospeknya memang ini ya teman-teman ya, kedepannya memang agak berat ya. Karena apa? Kenaikan harga ya, harga rokoknya itu sekarang kan udah naiknya tinggi ya. Biaya cukai juga naik, biaya cukai rokoknya ya itu juga naik. Terus kemudian potensi pasarnya juga banyak berebut ya dengan rokok yang lain ya, misalnya kayak rokok elektronik gitu. Kemudian ada rokok-rokok yang dijual eceran atau apa gitu ya, karena memang kondisi sekarang itu kan daya beli masyarakat turun, sehingga mungkin untuk konsumsi rokok yang harganya mahal mungkin sudah dikurangi, diganti rokok yang murah-murah ya, mungkin yang rokok produk lokal lah, apa bikin sendiri ya, pakai tembakau sendiri, beli kertas sendiri. Jadi kemungkinan kedepannya memang agak berat ya. Tapi kalau teman-teman sudah kadung sudah kadung masuk ke sini ya, memang sebaiknya dikurangi ya sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi pengurangannya memang mungkin kalau takut ini misalnya nanti dinaikkan tinggi lagi ya, mungkin balik lagi ke 30.000 takut kan ya, dikurangi sedikit-sedikit ya. Saat naik seperti ini kita jual sedikit gitu. Terus apakah kita perlu average down? Menurut saya ya memang
sebaiknya kita hindari dulu ya bisnis-bisnis yang tren kedepannya itu kurang menarik ya. Jadi memang sebaiknya kita hindari dulu, masih banyak bisnis yang lain yang lebih prospektif ya. Jadi misalnya kita lihat ya di sini banyak banget ya. Ada saham-saham batu bara, kemudian ada minyak, kemudian BSSR, atau yang saham-saham kayak ERA ini juga bagus, kemudian SIDO, masih banyak ya teman-teman saham-saham yang bagus, dan ini teman-teman prospeknya lebih stabil dan lebih ini ya. Kayak SIDO ini dia walaupun sekarang turun sekarang sudah naik ya, udah naik mendekati 900 ya, bisa jadi nanti tembus 1000 itu udah naik lagi ya. Jadi sebaiknya gimana ya, sebaiknya teman-teman ini aja lah, mulai di cut loss sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya takut nanti setelah cut loss tiba-tiba saham gudang garam naik tinggi ya seperti kemarin ini ya. Ini kan kadang kita menyesalnya di situ ya. Setelah kita cut loss ini kan sempat naik tinggi di harga berapa ini? Ini dari 17.000 ke 25.000 ya. Kalau misalnya kita cut loss dari 17.000 kita menyesal ya, ternyata naiknya 2 kali lipat. Nah ini kan teman-teman masih boleh lah dipertahankan ya, tapi sebagian aja, jadi sebagian kita jual, sebagian kita masukkan ke saham-saham yang prospek kedepannya bagus ya, misalnya kayak BCA gitu kan. BCA itu kan saham yang cukup stabil ya teman-teman, ini stabil, 3 tahun juga bagus, 5 tahun juga tumbuh terus kayak gini kan. Jadi hindarilah saham-saham yang yang potensi kedepannya pertumbuhannya kurang bagus atau labanya turun terus, itu kan dihindari aja. Kayak seperti HMSP ini juga parah nih ya, saham rokok ini. HMSP ini juga turun ya. Kita lihat, nah 3 tahun turun banyak, 5 tahun juga turunnya banyak. Walaupun kemarin sempat naik tinggi ya, ini hampir mirip dengan gudang garam ya. Ini kan dari 800 naik ke 1000, nah, tapi lebih banyak gudang garam yang naiknya ya. Jadi justru kalau misalnya sekarang kita lepas saham gudang garam itu bagus, karena apa? Sudah sempat naik tinggi ya, sudah naik hampir 50%, jadi potensi kerugian kita jadi berkurang ya. Ini sebenarnya gudang garam ini ada dividennya juga ya teman-teman. Ini kita lihat ya. Oke, statistik dividennya itu 8,7% ya. Jadi kalau 8,7% tapi harga sahamnya turun lebih dari itu ya kita rugi ya. Misalnya nih kita beli di 30.000 kemudian turun ke 25.000, padahal cuman kita dapat 8%. Ini sahamnya turunnya lebih dari 8%, jadi kan minus ya, rugi. Nah, lebih baik kita investasi di saham yang memang pertumbuhan sahamnya bagus ya. Misalnya kayak Medco ini kan bagus juga ini tumbuh terus, 3 tahun juga terus, walaupun 5 tahun naik turun, tapi dari 2008 ini sudah naik lagi ya. Jadi saham-saham komoditas memang kita harus cara mainnya berbeda-beda dengan saham-saham yang kayak bank perbankan ya. Saham-saham perbankan tuh kita merem aja udah sudah cuan ya, walaupun cuannya mungkin terbatas ya, antara 15-20%. Jadi itu ya teman-teman untuk review saham gudang garam kali hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih punya sahamnya, bisa mulai cut loss sebagian ya. Misalnya punya 100 saham, ketika naik seperti ini atau ketika harga sahamnya positif, kita cut loss. Misalnya punya 100 lot, jadi cut loss 20 lot dulu, kemudian cut loss lagi sedikit-sedikit. Nanti lama-lama udah lepas dari saham itu, udah kita belikan saham yang lain yang lebih prospek. Oke, itu dulu disclaimer on ya. Ini semata-mata pendapat saya pribadi, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Teman-teman tetap gunakan analisis sendiri dan informasi yang beredar ya. Dan karena risiko semuanya yang nanggung teman-teman semua sendiri. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.